Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri kembali. Saya Andi Irbanugraha dengan NIM 22111911007. Di sini saya akan menjelaskan dasar semikonduktor dan dioda. Lanjut saja. Di sini ada semikonduktor. Semikonduktor secara garis besarnya bahan untuk membuat dioda. Nah, jadi definisinya itu yaitu bahan yang memiliki nilai hambatan jenis P, ininya P ya, antara konduktor dan isolator, yakni sebesar 10-6 sampai dengan 10-4 HOAM per meter. Jadi semikonduktor itu berada di konduktor dan isolator, berada di tengahnya. Nah, perbandingan hambatan jenis konduktor, semikonduktor, dan isolator kita bisa lihat di dalam tabelnya. Di sini ada tembaga, silikon, dan gelas. Terdapat hambatan jenisnya yaitu 1,7 dikali 10-8. Ini yaitu konduktor, tembaga. Lanjut ke silikon PD 300K. Hambatan jenis HOAM per meternya yaitu 2,3 dikali 10⁻3. Sifatnya itu semikonduktor. Dan yang terakhir gelas. Gelas ini merupakan isolator ya. Jadi hambatan jenisnya itu paling besar, 7,0 dikali 10⁻6. Kenapa isolator itu hambatannya besar? Karena isolator tidak menghantarkan arus, makanya hambatannya besar. Nah, sedangkan di silikon sendiri ini merupakan semikonduktornya. Nah, setelah tahu sendiri konduktor dan isolator itu didapat di tengah-tengahnya semikonduktor, yaitu silikonnya sendiri. Dan tembaga itu paling kecil, hambatannya 1,7 kali 10⁻8. Kita lanjut ke tabel selanjutnya. Di sini ada contoh 3 buah bahan yakni tembaga, silikon, dan gelas. Masing-masing memiliki panjang 1 meter dan diameter 1 mm. Jadi ini tuh sebuah tabung ya. Jika pada kedua ujung bahan tersebut terpasang tegangan 10 volt, tentukan besar arus yang lewat masing-masing bahan tersebut. Nah, langkah pertamanya berarti kita harus hitung R dulu, karena kita menghitung arus. Nah, rumusnya itu ialah hukum Ohm, V dibagi R. Jadi tegangan dibagi resistansi, V per R. Jadi kita harus hitung rumus resistansi, lalu yaitu hambatannya jenis P dikalikan panjang bahan dibagi ruas penumpangnya maksudnya. Nah, kita di sini langsung ke mencari hitung rumus R-nya. Jadi P itu dikalikan panjang bahan, nah dikali L ini dibagi ruas penumpangnya, L per A. Lalu mencari A-nya sama dengan VR kuadrat. Kenapa VR kuadrat? Karena dia tadi lingkaran. Lihat dari tabelnya ya. VR kuadrat itu rumus dari lingkaran. Lalu R itu adalah jari-jari. Nah, dari semua ini kita bisa hitung. Dari jari-jari kita bisa hitung A-nya. Setelah menghitung A-nya, kita bisa menghitung R-nya. Nah, lalu setelah R, lalu kita hitung A-nya lagi. Setelah menghitung, kita bisa menghitung R-nya lagi. Begitu rumusnya. Nah, lanjut. Inilah hasilnya, yaitu ada tembaga, silikon, dan gelas. Hasilnya dari tembaga itu I sama dengan 0,46 kali 10⁻³
ampere. Dan silikon yaitu I sama dengan 3,41 dikali 10 minus 9 ampere. Dan gelas I sama dengan 1,12 dikali 10 min 12 ampere. Kita bisa lihat dari hasilnya. Nah, perhatikan arus yang mengalir pada bahan-bahan tersebut dari yang terbesar adalah konduktor, semikonduktor, dan isolator. Konduktor itu tembaga, semikonduktor itu silikon, dan isolator itu gelas. Yaitu sebesar akhirnya 10 volt. Kita lanjut. Nah, ini ada bahan-bahan semikonduktor. Bahan-bahan semikonduktor itu adalah trivalen. Trivalen itu logam-logam yang memiliki atom-atom dengan jumlah elektron keluar 3 buah seperti boron, gallium, dan indium. Ini kita sedikit membahas tentang kimia ya, dari boron, gallium, dan indium. Lanjut ke tetravalen. Tetravalen ini logam-logam yang memiliki atom-atom dengan jumlah elektron keluar 4 buah seperti silikon Si, contohnya Si, dan germanium, contohnya Ge. Dan pentavalen, yaitu logam-logam yang memiliki atom-atom dengan jumlah elektron keluar 5 buah seperti fosfor, arsenikum, dan antimon. Nah, ini merupakan bahan-bahan dari semikonduktor. Lanjut. Nah, ini adalah tabel periodiknya. Nah, ini ada tabel periodik semikonduktornya ya. Ini ada di golongan 3-nya, 3A. Jadi konfigurasi elektronnya. Kita lihat ini di plus 3. Jadinya ini merupakan konfigurasi elektron. Nah, ini lanjut di konfigurasi di 4A-nya, di golongan 4. Kita lihat silikon berada di konfigurasi di golongan 4. Nah, lanjut. Nah, di sini ada bahan-bahan semikonduktor. Bahan-bahan semikonduktor ini, bahan yang paling digunakan itu Si dan Ge, yaitu jumlah yang kedua ada jumlah elektron Si-nya 4 buah, silikon yaitu 14 buah. Dan jumlah elektron G-nya 32 buah. Kembali lagi ke tabelnya. Kita lihat ini silikonnya itu ada 14 buah dan 32 buah yaitu germanium. Jadi jumlah elektron Si silikonnya 14 buah dan jumlah elektronnya 32 germanium. Jadi jumlah elektron valensi atau elektron keluar Si maupun Ge masing-masing 4 buah. Kenapa 4 buah itu? Karena dia ada di golongan 4 dari tabel tersebut. Nah, jadi yang di akhir ada jenis ikatan kovalen. Nah, ini ada jenis semikonduktor. Jadi bahan semikonduktor itu ada 2 ya, secara sifatnya. Yang pertama itu ada semikonduktor intrinsik. Semikonduktor intrinsik itu murni ya dari alam. Contohnya itu silikon dan germanium. Itu salah satu dari semikonduktor intrinsik. Semikonduktor intrinsik merupakan semikonduktor murni dan tidak cacat. Contoh silikon murni. Nah, ini ada ikatan kovalennya. Kita lihat ininya plus 4 ya, di golongan plus 4. Dan elektron valensinya kita bisa lihat di titik-titiknya. Dan ada visual 2 dimensi. Ini merupakan visual 2 dimensi ya. Dan kita bisa lihat ini merupakan visual dari 3 dimensinya. Dari intrinsiknya tersebut. Kita lanjut di sini ada semikonduktor intrinsik pada suhu yang sangat rendah. Jadi semua elektron berada pada ikatan kovalen. Tidak ada elektron bebas atau tak ada pembawa muatan sehingga bersifat isolator. Nah, pada suhu yang sangat rendah, semikonduktor ini bisa menjadi isolator. Nah, bagaimana dengan pada suhu yang sangat tinggi? Itu pun sama, semikonduktor bersifat
bisa bersifat sebagai isolator juga. Nah, itu dari si semikonduktor ya, pada suhunya. Kemudian ada semikonduktor intrinsik pada suhu kamar. Agensi termal menyebabkan beberapa elektron valensi keluar dari ikatan kovalen menjadi elektron bebas. Ini keluar ya, sehingga pembawa muatan negatif. Nah, kenapa kalau pada suhu kamar ini muatannya negatif? Karena ini bersifat kovalen. Nah, lalu muncul elektron bebas diikuti dengan terbentuknya hole. Ini karena elektronnya bebas, maka terbentuknya adalah hole atau lubang sebagai pembawa muatan positif. Nah, ini kalau elektron bebas ini diikuti terbentuknya muatan positif. Karena itu adalah elektron bebas. Berbeda dengan kovalen. Kovalen itu muatannya ialah negatif. Nah, jadi kalau perbedaannya itu kovalen negatif, dan kalau dari elektron itu elektron positif. Peristiwanya itu disebut dengan pembangkit generator. Nah, jika dipasang media potensial, terjadi aliran arus sebagai konduktor dengan konduktor rendah. Nah, ini jika dipasang dengan media potensial ya, maka itu terjadi aliran arus dan konduktor dengan konduktor rendah. Dan maaf, tadi yang dimaksud dengan positif itu lubang hole dan elektronnya itu negatif. Kita lanjut, ini ada sifat bahan silikon dan germanium. Nah, kita lihat dari tabelnya ya, spesifikasinya. Kita lihat dari nomor atom, berat atom, silikon dan germaniumnya. Nomor atom, berat atom, dan kerapatan. Kita lihat Si dan germaniumnya. Kita lanjut saja. Kita lihat pada pembawa muatan pada semikonduktor intrinsik. Nah, kita lihat ini semikonduktor intrinsik ya. Ini ada namanya generation. Nah, kita lihat ini ada S1 itu elektron yang keluar. Jadi elektronnya itu bebas. Nah, di sini ada bulatan hitam. Seharusnya itu hitam ya. Ini menjadi putih. Kenapa menjadi putih? Itu yang dinamakan hole. Nah, itu yang pada dinamakan generation itu ini. Nah, kita lanjut ini ke jenis semikonduktor ekstrinsik. Nah, tadi ini jenis komputer yang tadi kita bahas tentang intrinsik itu alam. Ini ada jenis semikonduktor ekstrinsik, itu merupakan jenis semikonduktor buatan ya. Jadi semikonduktor intrinsik, semikonduktor yang diperoleh pengotoran atau penyuntikan doping oleh atom asing. Nah, kita bisa lihat dari ininya. Kita bisa lihat, jadi jenis semikonduktor ekstrinsik ini merupakan jenis semikonduktor buatan. Nah, dari kita lihat, jadi jenis semikonduktor ekstrinsik mulai ada tipe 2-nya, ada tipe N dan tipe P. Tipe N ini yaitu pengotoran oleh atom bervalen sp, t, p, as, s dan sebagainya. Dan atom mengotori disebut atom donor dan pembawa muatan elektron. Ini dari semikonduktor tipe N. Bagaimana dengan tipe P? Tipe P ini dari pengotoran oleh atom trivalen spt, b, ga, dan in. Dan atom pengotoran disebut atom akseptor. Yang di sini atom donor, ini disebut akseptor ya. Dan pembuatan muatan hole. Jadi tipe N ini dan tipe P ini kita lihat dari pembuatan muatannya itu elektron. Dan tipe P ini pembuatan muatannya itu hole. Di sini ada jenis semikonduktor ekstrinsik. Nah, di sini ada tujuan doping. Apa itu
untuk meningkatkan konduktivitas semikonduktor dan memperoleh semikonduktor dengan hanya satu pembawa muatan elektron atau hol saja. Ini tuh ada yang dinamakan konduktivitas. Nah, apa sih itu? Konduktivitas itu sebagai info adalah ukuran kemampuan suatu bahan untuk mengantarkan arus listrik. Jadi jika suatu beda potensial listrik ditempatkan pada ujung-ujung sebuah konduktor, muatan-muatan yang bergerak akan berpindah menghasilkan arus listrik. Konduktivitas listrik didefinisikan sebagai rasio dan rapat arus terhadap kuat medan listrik. Itu yang disebut dengan konduktivitas. Nah, di sini kalau tidak didoping, kita lihat di elektron dan holnya itu sama. Nah, jika setelah didoping itu dari salah satu elektron atau holnya bisa lebih dominan, atau elektron atau holnya. Kalau tidak didoping itu elektron dan holnya itu sama, tidak dominan. Kalau misalnya didoping itu elektron dan holnya itu berbeda, entah dominan di elektron atau di hol. Nah, di sini ada perbandingan doping. Atom dopan atau dibagi atom murni sama dengan 1/10⁻⁶ sampai dengan 10/8. Nah, dopan ini adalah atom pengotor. Atom-atom dopan pada semikonduktor tipe N adalah atom-atom pentavalen dan dinamakan atom donor. Nah, tipe N ini merupakan atom donor ya. Sedangkan pada semikonduktor tipe P trivalen dan dinamakan atom akseptor. Jika di tipe N itu atomnya donor, nah jika di tipe P itu ada atom akseptor. Nah, di sini ada semikonduktor tipe N. Semikonduktor tipe N ini elektron bebas sebagian besar terjadi karena doping, dan sebagian kecil lainnya bersama hol karena generation akibat agitasi termal. Nah, elektron bebas menjadi pembawa muatan mayoritas dan hol sebagai pembawa muatan minoritas. Nih, kita bisa lihat elektron bebas ini tuh terjadi karena doping. Kita lihat yang di atasnya seharusnya +4 karena didoping oleh elektron bebas. Kita lihat di sini, maka menjadi +5. Nah, ini yang dinamakan doping itu ini dari elektron bebasnya. Yang seharusnya +4 naik karena didoping menjadi elektron +5. Lanjut ke semikonduktor tipe P. Nah, ini mayoritasnya itu hol ya. Nih, hol sebagai besar terjadi karena doping, dan sebagai kecil lainnya bersama elektron bebas karena generation akibat agitasi termal. Hol pembawa muatan mayoritas dan elektron bebas sebagai pembawa muatan minoritas. Nah, berbeda dengan tipe N, ini karena hol, kita lihat ini menjadi +3 karena mayoritasnya hol. Beda dengan tipe N tadi, karena elektron mayoritasnya dengan elektron, maka menjadi +5. Nah, jadi di sini kita lihat dari semikonduktor tipe P-nya, mengapa +3? Karena pembawa muatan mayoritasnya itu merupakan hol. Jadi ininya menjadi +3, jadi dopingnya menjadi +3. Lanjut ke ini ada piranti semikonduktornya ya. Ini ada beberapa contoh. Mulai ada LED, ini ada diodanya ya, dan semacamnya. Kita lihat dari ini ada piranti semikonduktor masuk silikon juga ya, IC dan SCR dan IC termasuk dari beberapa contoh dari piranti semikonduktor. Kita lanjut ke dioda pertemuan PN. Nah, dioda pertemuan PN ini, nah ini lanjut ke dioda. Dioda ini merupakan komponen dasar yang menggunakan semikonduktor. Nah, semikonduktor apa yang digunakan itu bahan dari ekstrinsik, yaitu tipe P dan N. Jadi
Jadi ini suatu pertemuan PN adalah kristal tunggal semikonduktor yang pada suatu sisinya mendapat penyuntikan atom asektor dan pada sisi yang lainnya mendapat penyuntikan atom donor. Nah, ini pada atom asektor ini tipenya P dan pada sisi yang lain mendapat penyuntik atom donornya itu adalah tipenya N. Nah, lanjut ke pertemuan PN merupakan blok menggunakan dasar basic building block bagi piranti semikonduktor. Jadi pertemuan PN ini kenapa menempel, ini merupakan jadinya ditempelkan, jadi saling menempel satu sama lainnya, tipe P dan N ini. Nah, ini basic building block ini jadi suatu yang membuat PN ini menempel, jadi blok bangunan dasarnya sebagai piranti semikonduktornya. Nah, ada diode pertemuan PN. Nah, di sini ada pertemuan PN yang pada kedua sisinya diletakkan logam metal sehingga terdapat dua ujung logam yang merupakan terminal atau elektrode. Nah, ini di sini ada yang diletakkan logam ya, atau disebut dengan electrochemical bond. Nah, sehingga anode pada sisi P dan katode pada sisi N ini jadinya menempel. Nah, ini jadi hasilnya. Kita lihat di sini ada kristal tunggal semikonduktor. Kristal tunggal semikonduktor ini masih murni, belum diapa-apain. Nah, di sini kita lihat kita lihat doping kiri dan doping kanannya. Di sini di doping kirinya ada atom asektor dan doping kanannya ada atom donor. Nah, lalu kita doping yang jadinya kristal tunggal semikonduktornya kita didoping menjadi tipe P. Nah, jika pada atom donor didoping dari kristal tunggal semikonduktornya, maka menjadi tipe N. Nah, jadi saling menempel. Ini yang dimaksud dengan pertemuan P dan N-nya. Jadi dua-duanya itu saling didoping, makanya disebut dengan dioda itu seperti itu. Nah, di sini ada contoh gambar dari dioda pertemuan P dan N. Nah, kita bisa lihat di sini ada di kiri dan kanan terdapat logam. Nah, jika logam ini bersebelahan dengan tipe P, maka disebut dengan anoda. Nah, bila mana logam kanan bersentuhan dengan tipe N, maka disebut dengan katoda. Nah, ini adalah hasilnya yang sudah dibungkus. Nah, ini di sini biasanya ada garis hitam ya. Kenapa ini ada biasa garis hitam? Itu biasanya anoda itu harusnya lebih banyak ya daripada katoda. Katoda itu biasanya lebih sempit. Kita bisa lihat anoda itu lebih banyak. Nah, di sini ada simbolnya. Kita bisa lihat ada simbol. Nah, simbol dioda ini seperti ini. Simbol dioda yang masuk ke arah panah kanan itu merupakan penyearah. Jadi ketika arus masuk dari anoda itu akan diteruskan keluar pada katoda. Kita bisa lihat. Jadi simbol dioda seperti ini nih, karena dioda itu penyearah, jadi ketika arus masuk dari anoda itu akan diteruskan keluar pada katoda, makanya arah panahnya ke kanan. Nah, sedangkan arus masuk dari katoda itu akan direndam. Nah, ini kalau misalnya dari katoda ya ke anoda, sedangkan arus masuk dari katoda itu akan diredam. Makanya tandanya garis vertikal lurus seperti ini. Jadi karena tidak ada arus yang keluar dari anoda, makanya ini merupakan simbol dari dioda pertemuan P dan N.
Ini biasanya simbolnya seperti ini. Lanjut di pertemuan PN terbuka. Dari kenapa dioda itu sebagai penyiar, kita lihat dari gambarnya. Nah, di sini ada kalau dari P-nya kita bisa lihat ion aksetornya itu negatif, berlambang negatif. Nah, jika di jenis N itu elektronnya itu positif, kita lihat. Jadi jelas ya. Jadi jenis P itu merupakan ion aksetornya itu negatif. Dan pada jenis tipe jenis N itu elektronnya positif. Nah, ini terdapat bidang pertemuan di lapisan pengosongan. Nah, ini makanya jadi penyiar. Nah, makanya atom-atom yang menggunakan Hall dapat digambarkan sebagai ion-ion negatif. Nah, kita lihat karena kekurangan elektron, maka ion-ion dari jenis P ini ialah negatif. Dan sebaliknya, jika atom-atom yang kelebihan elektron sebagai ion positif, makanya kenapa jenis N itu positif, karena atom-atomnya ini kelebihan elektron. Nah, ion-ion akseptor adalah ion-ion negatif dan ion-ion donor adalah ion-ion positif. Jadi jelas ya mana yang jenis P dan jenis N dari gambar tersebut. Terlanjut ke pertemuan PN terbuka. Lanjut ke lapisan pengosongan. Di sini dimana di saat P dan N dipertemukan, terjadi difusi elektron ke arah P dan difusi hole ke arah N, menimbulkan arus difusi ke kanan. Nah, ini kenapa menimbulkan arus difusi ke kanan? Karena kita membuat hole bergerak ke kanan. Kita lihat dari gambarnya. Hole bergerak ke kanan. Nah, di sini kalau kita kembali lagi ke bidang fisika, dapat diketahui bahwa elektron dan difusi itu sifatnya berlawanan. Nah, makanya itu kita bisa lihat terjadi bergeraknya ke arah kanan dari P dan N ini. Nah, makanya terjadi rekombinasi atau penggabungan di sekitar bidang pertemuan sehingga elektron dan hole lenyap. Nah, karena di sekitar bidang pertemuan tak terdapat pembawa muatan, disebut daerah penggosongan. Nah, apa itu? Karena kita lihat karena dari bidang pertemuan dari hole dan elektron tersebut, nah terjadi lapisan pengosongan. Karena apa? Karena ini terdapat bidang pertemuan. Jadi ion negatif dan positif itu bertemu, maka terjadi lapisan pengosongan pada dioda. Nah, makanya disebut dengan depletion region. Ketegangan penghalang. Nah, di sini ada lenyapnya elektron meninggalkan iodonon positif dan lenyapnya hole meninggalkan akseptor negatif. Jadi karena telah rekombinasi, kita lihat di gambar. Nah, karena telah direkombinasi, jadi terdapat yang negatif dan positif. Terdapat ini. Makanya dari sini lenyapnya elektron dari gambar tadi meninggalkan ion donor positif dan lenyapnya hole meninggalkan ion akseptor negatif. Nah, yang kedua adanya ion positif dan negatif menyebabkan adanya medan listrik sehingga ada tegangan. Disebut tegangan kontak atau tegangan penghalang barrier potensial. Menimbulkan arus drift ke kiri. Nah, jadi itu terjadi pertemuan antara ion positif dan negatif sehingga menimbulkan medan listrik. Nah, medan listrik ini akan menyebabkan munculnya tegangan potensial yang menimbulkan
arus strip yang menjadi arus ke kiri. Nah, ini yang ketiga ini karena pertemuan PN ini terbuka, maka ada kesetimbangan antara arus drive dan arus difusi. Karena tadi ya, kita bisa arus strip dan arus difusi, maka arus PN ini terbuka. Kita lanjut di pertemuan PN dengan bersikap maju atau forward bias. Nah, dari ini kita bisa dilihat adanya VD menyebabkan arus difusi lebih besar dari arus drive. Nah, sekarang tuh jadi pada dioda terjadi dua pembiasan tergantung posisi pemasangan dari sumber tegangannya. Nah, kita bisa lihat ini. Kita bisa lihat bias maju konfigurasinya dari masuk anoda keluar ke katoda. Nah, itu merupakan dari bias majunya ya. Nah, adanya VD ini menyebabkan arus distribusi lebih besar dari arus strip yang dimaksud itu tadi. Nah, kedua, jika potensial penghalang sebelum diberi VD adalah VO, maka potensial penghalang turun menjadi VO min VD dengan pengosongan menjadi sempit. Nah, ini kita lihat, ini jenis P dan jenis N. Nah, bila mana penghalang yang turun menjadi VO VD akan menjadi daerah pengosongan nih, seperti ini. Di min sama plusnya. Jenis P akan menjadi pengosongan dan jenis N akan menjadi pengosongan menjadi sempit, yang disebut dengan lapisan pengosongan. Yang ketiga ada pembawa mayoritas punya energi yang cukup untuk melawan potensial penghalang. Nah, karena jenis ini kita bisa lihat karena mayoritas punya energi, jenis P dan N ini, maka cukup untuk melewati potensial penghalangnya. Kita bisa lihat dari sininya. Dan langsung ke dari hole dan sisi P, pembawa mayoritas dapat melewati daerah pengosongan menjadi pembawa minoritas di sisi N. Nah, ini jadi jenis P membawa karena mayoritas dapat menjadi pembawa minoritas di sisi N-nya. Dan sebaliknya elektron dari sisi N dapat melewati daerah pengosongan dan menjadi pembawa minoritas di sisi P. Kita lihat di sini. Nah, jumlah arus dari elektron dan hole merupakan arus total yang lewat dioda. Kita bisa lihat kan dari gambarnya tersebut. Kita lanjut ke pertemuan PN dengan bersikap mundur, bias mundur ya. Di sini jadi pada bias mundur masuk arus dari katoda ke anoda. Nah, jadi hole pada sisi P bergerak ke kiri, elektron pada sisi N bergerak ke kanan, daerah pengosongan melebar, potensial penghalang menjadi VO plus VD dan tidak ada arus lewat bidang pertemuan. Nah, jadi gini, kalau kita masukkan arus ke katoda, seelektron yang ada di tipe N ini akan bergerak ke kanan. Nah, dan yang ada di tipe P akan bergerak ke kiri, yang di hole ini. Ini akan bergerak ke kiri. Mereka ini saling menjauhi, beda dengan tadi yang bias maju ya. Bias mundur ini saling menjauhi, yang menyebabkan lapisan pengosongan menjadi lebar. Nah, sehingga penghalang menjadi VO plus VD, tidak ada arus lewat bidang pertemuan itu. Nah, itu yang dimaksud dengan ini ya. Ada karena daerah pengosongan pada dasarnya merupakan semikonduktor intrinsik. Nah, di sini ada semikonduktor intrinsik itu daerah pengosongannya ya. Beda dari jenis P dan jenis N. Jenis P dan N ini jenis ekstrinsik ya. Beda dari lapisan pengosongan ini merupakan jenis intrinsik.
Agitasi termal dapat menyebabkan terjadinya generasi sehingga munculnya pasangan elektron dan hole pada daerah ini. Nah, kita lihat ya. Nah, pengaruh medan listrik yang terpasang terhadap adanya elektron dan hole di daerah pengosoran menyebabkan terjadinya arus yang arahnya dari katoda ke anoda yang disebut dengan arus balik saturasi yang besarnya 10-8 sampai 10-14 ampere. Ini tuh kecil sekali ya. 10-14 ampere itu kecil. Ini bisa juga disebut dengan 0 ampere karena arusnya pun sangat kecil. Bisa disebut dengan isolator ya. Karena ini arus dari 10-14 ampere ini sangat kecil. Walaupun ada pun ini isolator ini pun jarang, nggak ada ampernya. Misalnya ada pun itu sangat kecil. Kita bisa lihat dari ininya tuh dari 10-14 ampere. Dan ini merupakan contoh dari grafik arus dioda. Contoh ini merupakan dioda silikon. Nah, jadi ketika bias maju, nah kita lihat dari ketika bias maju, ketika berikan tegangan 0 volt, dia rata di 0 volt. Nah, mulai naik stabil lagi di 0,7. Nih, awal dari 0 volt sampai stabil lagi di 0,7 volt. Karena tegangan masukannya melebihi tegangan potensialnya, makanya yaitu jadi 0,7 volt. Nah, gimana? Sedangkan di daerah pembiasan mundur akan selalu 0. Nah, kecuali ini terlalu besar ya, 100 volt. Nah, karena terlalu besar 100 volt, ini jadinya dioda itu bisa masuk ke katoda melalui anoda ketika menjadi breakdown. Nah, itu karena menjadi breakdown, jadinya dioda itu bisa masukkan arus dari katoda ke anoda. Lanjut ke dasar analisnya dioda atau simbolnya ya. Kita bisa lihat bahwa anoda di sini kotaknya besar dan katoda itu kecil. Nah, bagaimana bisa nggak kalau anoda ke kanan dan katoda ke kiri? Bisa. Maka garis putih ini pun akan pindah ke kiri jika katodanya di kiri. Kalau anodanya kanan, ya berarti pindah itu ininya di kiri. Lalu, nah ini ada simbol dari anodanya bisa segitiga dan katodanya ini garis lurus ini ya. Ini sudah dibahas yang sebelum-sebelumnya dari simbol katoda ini. Simbol dari anoda, maaf. Lanjut ke jenis dioda nih, ada jenis-jenis dioda ya. Nah, ini di sini ada jenis dioda. Di sini ada dioda junction, ini yang sering dipakai ya. Ada dioda Zener, dioda Tanner, dioda Schottky, dan dioda Varactor. Di sini juga ada LED ya. Light emitting dioda dan fotodioda SCR, triac, dan diac. Ini merupakan semuanya adalah jenis-jenis dari dioda. Kita lanjut. Jenis dioda dan penggunaannya. Nah, dioda silikon untuk pengarah arus. Nah, dioda silikon untuk pengarah arus ini tegangan kejutnya IN 401, 407 dan IN 5404. Nah, di sini juga ada dioda Zener untuk selain penyiar arus bisa untuk mengatur tegangan. Dan ada dioda Braid untuk penyiar gelombang penuh dan rangkaian satu daya. Dan LED sebagai lampu indikator. Nah, ini merupakan jenis dioda dan penggunaannya. Lanjut ke rangkaian dioda. Nah, di sini ada rangkaian dari diodanya ya. Nah, garis beban dari gambar dengan menggunakan hukum tegangan Kirchhoff. Nah, ini dengan menggunakan garis beban ya, dengan menggunakan hukum tegangan Kirchhoff yang dapat diperoleh V sama dengan VI kurang IRL.
dengan RL adalah tahanan beban. Karena ada dua variabel yang belum diketahui nilainya, yaitu V dan I, diperlukan suatu petunjuk lagi, yaitu karakteristik dioda. Nah, ini rangkaiannya ya, dari rangkaian diodanya. Kita bisa dengan menggunakan hukum tegangan Kirchhoff. Nah, ini ada kurva beban dari dioda. Nah, jadi garis beban melewati titik I sama dengan 0, titik potong V adalah V sama dengan VI. Nah, ini mana sih garis beban itu? Nah, ini garis beban itu, ini garis panjang ini. Ini merupakan garis beban yang dimana kita bisa lihat ini merupakan garis beban. Nah, jadi kalau yang garis lurus ke atas ini merupakan dari bias maju dari diodanya. Jadi VI per RI atau tegangan input dibagi resistansi yang ini. Nah, ini bukan arus satu resi dari keluaran diodanya, dan itu terjadi ketika VI atau RI-nya saja, VI per RI-nya saja, dan tidak dipengaruhi oleh komponen lain. Nah, jadi itu. Nah, lalu sedangkan arus 0 nih, kita lihat arus 0 ketika tegangan input sama dengan tegangan V-nya. Nah, jadi ini kita bisa lihat dari garis beban melewati titik I sama dengan 0, titik potong V adalah V sama dengan VI. Itu ketika tegangan input sama dengan tegangan V-nya. Dan kita lihat di sini ada P. P ini apa? P ini berfungsi sebagai dioda sebagai penyarahnya. Nih, kita bisa lihat. Jadi VI min I pangkat aksen per RL. Ya. Jadi dan V sama dengan 0, titik potong adalah I sama dengan V I per RL. Kita lanjut ke kurva. Di sini ada gambar kurva karakteristik dinamis hubungan arus terhadap tegangan masukan VI. Nah, ini bervariasi disebut karakteristik dinamis lereng garis beban adalah tetap karena resistansi beban RL tetap. Nah, ini bila mana sih dari apa harus dinamis tuh, dari ini kita lihatnya. Dari A-nya kita lihat, maka bisa ketemu aksen lagi. Itu salah satu dari kurva karakter dinamis. Tuh kita bisa lihat dari arah-arahnya. Nah, makanya disebut dengan gambar kurva karakteristik dinamis. Lanjut ke... Nah, ini ada model dioda dari model matematisnya. Nah, untuk dioda ini kita ketahui bahwa arus input yang masuk ke dioda itu ketika masuk dari anoda keluar dari katoda. Bukan lagi arus yang masuk, tapi yang keluarnya itu arus dioda. Jadi misalnya arus masukannya itu 4 volt, belum tentu juga 4 volt, maka itu belum tentu juga. Jadi arus bias bisa jadi mengalami perubahan. Nah, di sini ada pendekatan pertama, dioda ideal. Nah, pada keadaan perawat bias, dioda yang dianggap sebagai saklar tutup karena hambatan pada dioda dianggap bernilai 0. Nah, ini misalnya kita lihat dari pendekatan 1, dari arah panahnya ke arah katoda. Nah, ini kita lihat dioda dianggap sebagai saklar tertutup karena hambatan pada dioda dianggap bernilai 0. Jika bernilai 0, maka saklarnya tertutup nih. Kita bisa lihat di gambar pertama. Nah, jika di rangkaian mundur dari kita lihat berbeda dengan bias maju. Nah, dari rangkaian reverse biasa ini masuk anoda ke katoda, ke panahnya ke kiri ya. Nah, pada keadaan reverse bias, dioda dianggap sebagai saklar terbuka karena hambatan pada dioda dianggap bernilai tak terhingga. Nah, maka tidak terhingga ini, maka saklarnya terbuka. Nah, ini ada karakteristik sesungguhnya di bias maju, dan ini karakteristik dari model pendekatan yang lainnya.
Kita bisa lihat ya dari pendekatan pertama atau dioda idealnya. Lanjut di model dioda pendekatan kedua. Nah, pada keadaan poros bias, dioda dianggap sebagai sumber tegangan sumber V gamma. V untuk silikon, V gamma untuk silikon sama dengan 0,7 volt dan 0,6 volt. Dan V gamma untuk germanium sama dengan 0,2 volt dan 0,3 volt. Nah, jadi yang kita ketahui bahwa di dioda ini di fenomena Hall dan elektron, nah bahwa bagian lapisan pengosongan akibat terjadinya rekomendasi dari Hall dan elektron menyisakan ion positif dan ion negatif yang akan menimbulkan medan listrik. Nah, tadi ya. Maka medan listrik tadi yang akan menghasilkan tegangan yang disebut dengan tegangan potensial. Nah, ini kita lihat dari bias maju, angka A-nya itu plus dan anodanya plus dan katodanya itu minus. Jadi ini pun sama rangkaiannya ya, rangkaiannya sama yang kayak tadi pendekatan pertama, pendekatan kuat bias dan pendekatan 2 tadi. Ini sama dengan pendekatan pertama. Nah, di pendekatan reverse biasnya pun sama ya kayak pendekatan pertama. Nah, di sini ada karakteristik sesungguhnya. Kita lihat ininya garisnya 0 naik ke atas. Misalnya naik ke V gamma-nya 0,7 atau di germaniumnya 0,3. Nah, ini dari naik ke atasnya. Nah, ini berbeda di karakteristik model pendekatan pertama. Kita lihat 0 sama V gamma-nya berbeda ya dari yang pertama. Nah, ini bisa dilihat langsung dari pendekatan kedua. Ini merupakan rangkaian dan modelnya, karakteristiknya. Nah, di sini ada pendekatan ketiga. Nah, pendekatan ketiga ini sesuai ya dengan kenyataannya. Biasanya tuh sesuai pendekatan ketiga ini. Nah, kita lihat pada keadaan kuat bias, dioda dianggap sebagai sumber tegangan sumber V gamma untuk silikon 0,7 dan 0,6 volt dan V gamma untuk germanium 0,2 volt atau 0,3 volt dengan resistansi forward RF yang terpasang secara seri. Nah, dioda ini dianggap sebagai satu sumber tegangan yang disusun seri yang dinamakan resistansi forward. RF-nya ini ya. RF itu merupakan resistansi forward. Nah, jadi dioda ini seperti satu buah tegangan seri dan satu buah resistansi yang mempunyai hambatan. Lihat tadi RF-nya ini. Nah, kita lihat dari kurvanya. Kurva dari bias majunya itu masih sama ya. Sama dari pendekatan 1 dan pendekatan 2. Kita lihat dari kurvanya itu masih sama. Nah, jadi kalau ini di sini ada bias mundur. Pada keadaan reverse biasa, dioda dianggap sebagai resistansi reverse. Jadi bias mundur pada pendekatan ketiga ini dianggap seperti resistansi reverse, bukan lagi resistansi terbuka seperti pendekatan 1 dan 2. Nah, kita lihat ini resistansinya reverse yang di pendekatan 2 dan 1 itu kita lihat terbuka ya. Nah, berbeda dari pendekatan ketiga itu ininya tertutup. Ada resistansi reverse-nya. Ini dari ininya berbeda juga ya. Dari kurva dari 1 dan 2-nya. Di sini ada contoh soal. Di sini ada contoh soal tentang, kita baca saja. Perhatikan rangkai dioda di samping ini.
gambarkan rangkaian pengganti atau rangkaian ekivalen dan hitung besarnya tegangan dan arus dioda menggunakan pendekatan 1, pendekatan 2, dan pendekatan 3. Nah, langsung saja di yang pertama pendekatan 1 tadi, kalau di pendekatan 1 ini, tadi kalau pendekatan 1 diodanya ketika kita bias maju seperti rangkaian 1, saklarnya tertutup nih. Saklarnya tertutup, tidak memiliki resistansi, sehingga V-in tegangan input dibagi resistansi beban saja. Nah, ini memakai rumus Ohm biasa ya. Rumusnya itu ID sama dengan V-in per RL sama dengan 100 volt dibagi 10 volt dibagi 100 ohm sama dengan 0,1 ampere. Nah, ini pada pendekatan 1. Ini ideal ya. Nah, bagaimana pada pendekatan 2? Pada pendekatan kedua, dioda ini seperti satu buah sumber tegangan. Nah, ini seperti satu buah sumber tegangan. Tapi kita lihat arahnya berlawanan ya. Nah, ini kita lihat arahnya berlawanan. Karena tegangan input arahnya ke anoda dan katoda berlawanan, jadi saling mengurangkan. Jadi rumusnya seperti ini. Jadi karena berlawanan, jadi rumusnya mengurangkan. Jadi mendapatkan rumus sama dengan ID sama dengan V-in kurangi V gamma per RL. Nah, ketika diuraikan menjadi 10 volt dari V-nya itu dikurang 0,6 volt dari V gamma per RL-nya 100 ohm. Jadi sama dengan 0,94 ampere. Nah, ini pendekatan 1 dan kedua ini, pendekatan 2-nya harusnya berkurang ya. Nah, bagaimana pendekatan ketiga? Nah, pada pendekatan ketiga, bila mana biasnya maju seperti sumber tegangan yang tersusun dari Nah, jadi pada pendekatan ketiga ini, bila mana bias maju seperti sumber tegangan yang tersusun seri dengan resistansi forward atau RF ini, misalnya tadi beban silikon tegangan potensialnya 0,6 volt ini. Nah, dan tahanan diodanya 2,5 ohm. Tersusun seri dengan resistansi beban 100 ohm. Nah, jadi kita mendapat rumus V-in per RL masih sama ya. Dikurangin V gamma, V-in per V gamma per RL plus RF. Nah, menjadi 10 volt dikurang 6 volt per 100 ohm tambah 25 ohm. Jadi sama dengan 0,092 ampere. Nah, ini ada VD ya. VD ini adalah tadi dari diodanya tadi. VD ini diodanya tadi yang sudah dijelaskan. Nah, VD-nya itu dapat V-in dikurangi ID dikali RL-nya itu ketika diuraikan menjadi 10 volt dikurangi 0,092 ampere dikurangi 100 ohm sama dengan 0,8 volt. Nah, ini VD-nya. Nah, bagaimana dengan VD dari 1 dan 2-nya? Nah, dari VD 1 ini mendapatkan hasil bila mana 10 volt dikurangi 0,1 ini 10 volt dikurangi 0,1 ini lalu dikali 100 ohm, maka hasilnya sama dengan 0,9 ampere. 0,9 ampere. Nah, jadi hasilnya itu dari
0,9 ampere dari VD-nya tersebut. Nah, bagaimana dengan pendekatan kedua? Pendekatan kedua itu bila mana dihitung VD sama dengan Vin dikurang ID dikali RL, maka hasilnya dengan 10 volt dikurangi 10 volt ini dikurangi dengan 0,094 ampere ini, maka dikali 100 ohm mendapatkan hasil 0,6 ampere. Nah, begitu hasilnya. Hasil dari perhitungan VD ini. Dari A, pendekatan 1 mendapatkan hasil 0,6. Pendekatan 1 hasil sama dengan 0,6. Pendekatan 2 sama dengan maksudnya 0,9. Pendekatan 2 sama dengan 0,6. Dan pendekatan 3 ini sama dengan 0,8 ampere ini. Ini yang ketiga. Nah, cukup. Ini merupakan dari VD-nya. Nah, sekian dari penjelasan saya tentang dioda tersebut. Bila mana ada kesalahan, mohon dimaafkan karena masih tahap belajar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.